Oke, jadi sekarang kita akan melakukan langkah yang ke-19 yaitu mengimpor menu food. Nah, jadi inilah intinya ya, inti dari, eee, database yaitu menu food. Oke, jadi kita akan langsung kepada database-nya. Nah, ini dia. Nah, ini data Excel ya, data Excel nomor 4. Nah, menu food, harga dine in, eee, take away, delivery. Nah, ini. Jadi cara menyusunnya adalah kita buat dulu kategori, kemudian kode barang ya. Nah, atau kode menu. ADMB ini adalah all day brunch menu ya. Ini all day breakfast, kemudian appetizer and soup. Nah, ini kategori yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, jenis barangnya kita harus buat non. Apa artinya non? Yaitu non persediaan ya, seperti ini. Nanti saya jelaskan kenapa harus non persediaan. Kenapa bukan INV seperti bahan baku. Oke. Jadi di sini satuannya porsi. Nah, satuannya porsi, kemudian harga jualnya adalah ini harga jual untuk unit pertama. Nah, jadi kalau non, dia tidak memiliki multi unit ya. Nah, jadi seluruh menu-menu ini dibuat non. Nah, kemudian ada yang modifier ya. Nah, modifier itu seperti contoh berikut ini ya. Nah, ini modifier yang tadi, yang Excel ya. Nah, jadi modifier ada juga, oke, modifier ya. Nah, jadi modifier ini seperti contoh berikut ini. Jadi kalau saya buka, nah saya cari kategorinya, kategori misalnya cold beverage ya. Nah, ini cold beverage. Nah, di cold beverage ini saya klik es krim gelato. Nah, di es krim gelato ini, nah bisa kita pilih misalnya rasa coklat ya. Kemudian toppingnya misalnya choco chip ya. Nah, inilah yang namanya modifier. Jadi bisa memilih beberapa pilihan. Nah, saya sudah jelaskan tentang modifier secara detail. Jadi nanti buka YouTube saja. Nah, di YouTube itu klik saja red post modifier Mauboy ya, misalnya begitu. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini dia. Membuat jenis item modifier. Itu lebih jelas lagi kalau nanti Anda lihat ya. Nah, kemudian ini grup. Jadi, tujuannya dibuat grup itu seperti contoh berikut ini. Jadi bisa misalnya pizza. Pizza kan ada toppingnya ya. Nah, ada toppingnya, ada extra sausnya. Nah, saya kasih contoh lagi. Jadi, misalnya di sini. Saya pilih pizza ya. Oke, saya pilih pizza. Nah, saya klik pizza. Thin crust pizza ini dia. Nah, kemudian saya pilih pizza ala carbonara, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada extra saus dan extra topping. Misalnya extra sausnya pakai BBQ, ya. Nah, kemudian extra toppingnya pakai mushroom, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita akalkan dengan cara grup ya. Jadi hampir sama dengan modifier tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat di dalam transaksinya. Nah, jadi ada menu-menu tertentu yang dibuat grup. Nah, kemudian menu tertentu yang dibuat modifier. Nah, seperti itu. Nah, ini food ya. Jadi food itu ada 120 menu. Nah, ini dia. Kemudian satuannya porsi dan ini adalah harga jual. Harga jual per menunya. Ya, yang berlaku untuk dine in, delivery dan take away dan terkena PB1. Nah, PB1 resto. Jadi dasar pengenaan pajaknya PB1 itu 100. 100 itu artinya 10% dari seluruh harga ini. Nah, harga jual ini maksudnya seperti itu. Oke. Jadi untuk non itu tidak punya stok ya. Nah, untuk non tidak punya stok, modifier juga tidak ada stoknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita buat seperti ini. Untuk menu-menu yang diracik ya. Nah, menu-menu yang diracik kita buat non dengan modifier dan juga grup. Nah, nanti saya jelaskan ya lebih lanjut. Jadi ini kita masih tahap impor dulu.
Nah, mungkin nanti Anda bingung ini kenapa seperti ini. Nah, tetapi tidak apa-apa, nanti kita akan jelaskan pada saat transaksi, jadi Anda akan lebih memahami lagi. Oke, di sini saya langsung impor saja. Nah, impor, jadi saya klik di sini. Nah, suka-suka resto. Nah, saya klik impor dari Excel, ya. Nah, impor dari Excel. Nah, di sini saya akan ambil menu food. Nah, hasil impornya pasti akan gagal satu ya. Yang modifier ini akan gagal. Oh, ada dua ya. Nah, jadi ini untuk ekstra toppingnya pizza ya. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, di sini pada saat saya pilih pizza misalnya meat lovers, nah itu ada pilihan lagi yaitu extra saus dengan extra topping. Nah, inilah yang tadi yaitu yang extra topping dan extra saus ya, seperti itu. Oke. Jadi ini dua ini akan gagal dan itu akan dibuat manual. Kenapa dibuat manual? Karena belum ada fasilitas untuk impor yang tipenya modifier. Ya, ini seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya langsung unggah saja. Ya, saya sudah pilih filenya tadi. Nah, klik lanjutkan. Lalu tidak perlu lakukan update, kosongkan saja, langsung lanjutkan. Jadi nanti kita lihat ya. Ada dua yang gagal karena itu tipe barangnya modifier. Seperti itu. Oke, ini dua gagal. Tidak apa-apa, kita biarkan saja ya. Kita biarkan saja. Jadi kalau kita unduh data gagal, nanti akan kelihatan. Nah, ini extra saus dengan extra topping ya. Karena isi kolomnya tidak sesuai ya. Nah, isi kolomnya itu tidak sesuai dengan tipe persediaan. Oke, tidak apa-apa, biarkan saja. Nah, berarti sampai di sini kita sudah berhasil untuk mengimpor. Kalau saya lihat di sini, misalnya saya munculkan non persediaan, nah maka menu-menu food tadi akan kelihatan di sini, ya. Nah ini, jadi tipenya non persediaan. Kalau yang bahan baku itu tipenya persediaan. Nah, dan bedanya non persediaan dengan yang persediaan itu adalah di harga jual. Jadi kalau kita lihat di sini, nah misalnya saya buat harga jual ya. Nah, yang menu itu ada harga jual, sedangkan bahan baku tidak ada harga jualnya. Ini dia ya. Oke, jadi sampai sini kita sudah mengerti bagaimana mengimpor menu. Nah, selanjutnya adalah kita akan impor lagi menu beverage-nya. Tadi food sudah ya. Berarti food sudah beres. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita masuk di menu beverage-nya. Nah, di beverage ini kita akan lihat, nah ini milkshake dan lain-lain non persediaan. Kenapa non persediaan? Karena tidak memiliki stok. Itu jawabannya. Kenapa tidak memiliki stok? Karena kopi ini kan dibuat pada saat orang pesan. Yang kita punya adalah stok bubuk kopi, stok gula, stok krim, kan begitu ya. Nah, dan kita tidak tahu berapa porsi yang akan dihasilkan hari itu, tergantung permintaan. Nah, di sini ada tipe artinya varians. Nah, contoh cold beverage. Nah, ya ini barang tipe bukan non ya, varian. Jadi varian itu saya kasih contoh transaksinya seperti ini. Nah, saya kasih contoh. Nah, di sini saya tutup dulu, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, coba saya pilih cold beverage lagi ya. Nah, cold beverage yang ini. Nah, jadi di cold beverage ini, nah ini tipe varian ada range harga 35 sampai 54 ribu. Nah, jadi orang bisa memilih, oke, tipenya apa yang cold beverage? Mau ice cappuccino, ice coffee latte, atau regular tea ya. Nah, misalnya ini dipilih. Berarti yang tersedia adalah 4 rasa. Nah, kalau regular tea berarti hanya satu rasa saja, yang ini tidak aktif. Kalau ice cappuccino berarti, nah ini dia. Jadi misalnya dia pilih yang hazelnut. Nah, pilih hazelnut. Nah, berarti harganya 54.000. Kalau pilih yang original, oh sama ya. Coba saya klik yang ice coffee latte. Nah, 45.000. Nah, seperti itu. Oke, jadi misalnya dia klik simpan. Nah, berarti hanya satu saja ya, ice coffee latte yang original. Nah, itu. Jadi itulah fungsi daripada
item varian ini. Nah, jadi cold beverage terdiri dari apa saja. Nanti Anda akan lebih memahami ya. Nah, ini untuk cold beverage. Nah, jadi ada bir juga ya. Nah, bir. Jadi contohnya saya pilih bir di sini. Nah, saya pilih bir. Nah, ini ada range 65 sampai 95.000. Nah, jadi kita misalnya pilih yang mana nih? Oh, yang merek atau brandnya Heineken dan juga yang 330 atau 640. Nah, jadi lebih memudahkan ya. Nah, klik simpan. Nah, seperti itu. Jadi akan muncul bir Heineken. Nah, nanti Anda lihat di sini untuk pembahasan tentang varian ya. Barang varian Mauboy Accurate. Nah, itu sudah saya bahas lengkap di situ ya. Nah, ini untuk barang varian. Nanti ada buka videonya untuk melihat untuk barang varian dan jenis modifiernya. Itu akan lebih lengkap. Oke, sekarang saya upload saja. Nah, jadi untuk tipe minuman ini ada yang INV. INV itu artinya bisa dihitung stoknya. Ya, seperti bir kaleng itu bir bintang kan kita jelas itu bukan diracik. Nah, jadi gampang untuk dihitung stoknya. Makanya tipenya INV. Tetapi yang sifatnya diracik itu tipe non ya. Nah, seperti itu. Choice untuk Coca-Cola, Sprite itu kan bisa dihitung. Nah, karena bukan diracik. Begitu juga air mineral ya. Berbeda dengan ini dia yang minuman-minuman diracik ini kita buat semua non ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini Anda lihat lagi ada default harga jual satunya. Nah, kena PB1 resto dan kalau kita lihat di stok awal, nah jadi khusus untuk barang-barang yang INV tadi bisa dihitung stoknya seperti bir, kemudian soft drink, ya, mineral water, nah itu bisa dihitung stoknya. Tetapi kalau untuk barang-barang yang diracik kita tidak bisa hitung stoknya. Ya, jadi non. Nah, non inventory. Oke ya, sudah paham sampai di situ. Nah, sekarang saya akan upload ya. Nah, saya akan upload untuk beverage. Nah, jadi saya masuk di suka-suka resto, kemudian saya langsung impor data ya, impor dari Excel. Nah, impor dari Excel. Nah, kemudian di sini saya pilih yang beverage. Ya, beverage saya klik unggah. Nah, klik unggah, saya klik lanjutkan. Nah, kemudian klik lanjutkan. Jadi tidak perlu lakukan update karena ini belum masuk ya. Menu-menu ini belum masuk. Jadi tidak perlu kita untuk lakukan update. Jadi kita tunggu saja hasilnya. Nah, itu ada yang gagal ya. Yang tipe modifier tadi pasti akan gagal. Nah, jadi ada dua data yang gagal. Nah, jadi kita sudah dapat hasilnya. Ternyata ada dua data yang gagal. Jadi yang gagal yang mana? Yang tipenya modifier. Nah, jadi kalau saya buka kembali, nah ini dia. Jadi ada dua yang gagal. Nanti kita akan input secara manual. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita sudah berhasil mengimpor menu food dan menu beverage. Nah, nanti Anda bisa buka file Excel-nya dan melihat kembali cara penyusunan menu-menu ini. Nah, jadi dengan demikian kalau kita lihat di sini, ya saya tutup. Nah, misalnya saya kosongkan dulu dan saya ambil kategorinya misalnya cold ya. Cold beverage. Nah, ini dia. Pasti sudah ada. Nah, ya. Oke, jadi dengan demikian kita sudah berhasil mengupload. Ini harga jualnya. Stok tidak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Untuk barang-barang atau menu yang diracik.